Ya, oke. Tanpa berlama-lama kita bangkit berdiri. Oke, bersama speaker kita hari ini Bapak Tommy Wong. Berikan tepukan yang paling meriah. Selamat datang Bapak. Silakan waktu dan speaker. Ya, thank you semuanya. Silakan duduk. Oke, tim kamera udah ya? Udah beres? Sudah aman? Oke. Sekarang saya ajak berdiri lagi. Baru duduk, ya. Yang ini jangan dimasukin ke kamera karena ini memalukan ya kalau nanti salah ya. Yuk, sebelumnya kita sama-sama coba ya, teman-teman pejamkan mata dulu. Tadi ada keinget trip apa coba? Yang terlintas di benak kalian, kepengen ke trip yang mana? Coba, muncul nggak? Coba, yang paling belakang tetap merem gitu. Tripnya yang apa Pak? Baju kaos hitam. Bapak kepikiran trip mana nih? Tadi kan ada macam-macam tuh, ada Korea, ada mana lagi, Vienna. Kepikiran mau bawa anak istri atau mungkin keluarga kemana? Yang muncul apa? Jangan festival Kuningan Pak, jangan Pak. Yang jauh dikit. Korea, oke. Pak yang depan ada kepikiran apa pas tadi merem? Oh, ke Bangkok. Oke. Ya udah sekarang dalam kondisi merem, coba tangannya yang kanan diangkat ke atas. Tangannya ya, yang merasa punya tangan aja nggak apa-apa, kalau yang nggak punya nggak apa-apa, kau tapi maklumin ya. Terus kemudian kepala menghadap ke atas. Terus, sudah ya? Sudah? Yang punya mulut boleh bilang sudah dong? Sudah. Oke, berarti semuanya punya. Oke. Nah, setelah udah lihat ke atas dengan posisi mata tertutup, tangannya masih di atas, tangannya diputar. Coba. Tenang aja, tim kameramen nggak ada yang rekam. Oke, putar yang kencang. Oke, sudah semakin kencang ya. Oke, dah. Sekarang saya bilang stop. Oke, stop. Lalu kemudian buka mata, tangan tetap di atas. Oke, nggak apa-apa. Lalu kemudian tunjuk ke gigi. Lalu bilang sama sebelahnya, coba, ini pipi, bukan gigi. Coba. Oh iya, ini pipi, bukan gigi. Ya, oke, boleh tepuk tangan, duduk dulu semuanya. Berapa di sini yang nunjuk ke gigi? Coba nggak apa-apa, angkat tangan. Oke, ada. Tapi tadi Pak Hatta gini loh, waktu saya bilang, tangannya diputar. Ya kan? Yang lain gini, Pak Hatta gini. Wah, beda. Dia mau blessing semuanya ya. Terus yang berapa yang nunjuk ke pipi? Coba pengakuan aja nggak apa-apa. Yang dimintanya apa? Gigi. Itu dia yang terjadi di media sosial kita, di dunia konten kita. Jadi orang itu akan suka dengan apa yang mereka lihat dibanding apa yang kita bicarakan. Itu dia pentingnya teman-teman. Pagi ini terima kasih Pak Hatta, saya diundang sini. Halo Jessica ya, salah satu sahabat saya. Dan juga mungkin ada beberapa yang udah tahu Kotomi. Saya adalah seorang pebisnis. Dalam perjalanan saya ada besarin satu brand Korea 15 tahun. Dan kemudian 5 tahun berikutnya saya fokus di dunia aksesoris gadget. Namun perjalanan saya menghantarkan saya sebagai speaker juga untuk beberapa perusahaan, termasuk saya menjadi konsultan dari, saya juga bingung ya, casing laki-laki, tapi diminta untuk jadi konsultannya skincare. Jadi jangan pernah menghalangi ya apapun yang kamu kerjakan hari ini. Karena bisa jadi profesi yang sedang kamu tekuni, tadi ada chef ya. Nah, halo chef, ya kan? Itu sebenarnya hanya merupakan satu perjalanan. Masih ada perjalanan lain yang Maha Kuasa berikan dalam hidupmu kalau kamu mau menjalani. Oke, kita mulai dari poin nomor 1 dulu yuk. Slide-nya boleh tampil. Teman-teman kalau disuruh lihat tulisan sama lihat video suka mana? Video. Tuh, Pak. Makanya Pak, ayo buruan, bikin video yang banyak. Ya, tuh, ini udah market mintanya seperti itu. Coba tim boleh ya? Gak apa-apa, sambil ditunggu. Jawabannya tadi apa? Video. Berarti di mana tempat kita bisa
meluapkan kita punya video di mana? Ekspresi kita, kegiatan kita di mana? Medsos. Oke. Berarti medsos itu ada apa aja? Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada macam-macam. Itu kita harus go all in. Harus masuk semuanya. Kalau you adalah agent asuransi apalagi, orang bilang kadang-kadang malu sekarang kalau ketemu di mana-mana, begitu dibilang agent insurance, wah langsung ditutup teleponnya, langsung tadinya mau ketemuan nggak jadi, di cancel, lagi ngomong aja, kerjanya apa bidangnya, oh saya agent asuransi, langsung mukanya berubah, sampai harus menyamar, saya financial consultant, Fred, padahal orang tetap tahu kalau kamu lagi menyamar, ya. Oke, kalau ditanya sekarang, kelihatan nggak di tulisan yang di tengah ini? Kotomi hari ini benar-benar fokusin konten supaya kalian ngerti, oh manfaatnya apa gitu. Bingung nggak Bu ya? Tulisannya apa? Yang di tengah itu Bu, ada tulisan. Saya silinder nggak kelihatan. Waduh, silinder ya. Oke, coba ya sekarang. Ini tulisan nomor 1 adalah conquer. Oke, ini saya taruh di media sosial saya loh. Dan kalau kalian lihat, tulisan ini tidak menarik kalau tidak dijelasin. Tapi mari kita lihat, lampu nggak bisa lebih redup ya? Boleh redup nggak ya lampu ya? Boleh ya? Lampu diredupin, video boleh tayangin karena permintaan penonton minta video. Tepuk tangan dulu dong penonton. Ya, oke. Nah, yuk kita lihat video berikut ini. Sebelah kiri itu adalah orang yang kerjanya komplain terus. Sebelah kanan kalian bisa lihat. Ternyata nggak sesulit gitu ya bro. Lihat ekspresinya. Dalam perjalanan hidup kita, kondisi sekarang ini, banyak yang bilang, wah saya ini gaptek. Kalau saya mau bertanding sama anak muda, apalagi di TikTok, saya nggak bisa joget, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Belum lagi ketemu nasabahnya yang cengeng. Ya, udahlah, saya mau udah banyak polis, saya nggak mau lagi. Atau kalau nggak, asuransi mah apa, saya nggak mau. Ya, karena saya udah pernah ketipu dan sebagainya. Komplain aja yang sebelah kiri. Tapi kalau kita seorang agent yang punya, kalau Kotomi bilang itu adalah empowering mindset. Jadi dia punya keyakinan bahwa saya coba dulu aja. Hari ini yang saya perlukan lakukan adalah saya coba dulu. Di media sosial, saya belum coba. Kadang-kadang kita belum coba, kita udah bilang sulit. Belum coba, udah bilang komplain dengan berbagai hal gaptek, alasan, bahkan kadang-kadang orang bilang gini, udahlah buat apa, saya udah 60, saya nggak mungkin masuk asuransi. Tapi kamu tetap diterima nggak Pak jadi agent? Tetap. Jadi artinya segala kemungkinan itu ada. Tergantung bagaimana persepsinya. Yang sebelah kiri menjadikan semua batasan di depan dia sebagai kesulitan. Tapi yang sebelah kanan dia coba. Dua-duanya nggak punya kepastian apa akan lewat. Tetapi setidaknya begitu dicoba ternyata segampang itu. Dan yang biasanya yang kiri adalah, oh ternyata kayak gitu caranya. Jadi di posisi nomor 1, kita itu di kondisi sekarang ini harus berani mengconquer. Mengconquer itu artinya kita menjajah. Menjajah tempat areal baru. Kalau dilihat tempat yang paling cocok untuk presentasi asuransi di mana? Ayo, Pak Tommy bicara perspektifnya dari sisi konsumen, di mana? Di mana aja. Tapi kalau lebih spesifik lagi, yang paling cocok. Kenapa? Kenapa di rumah sakit, ayo? Hah? Di rumah sendirian? Oke, mana lagi? Di mana yang paling cocok kalau mau bicara tentang asuransi? Rumah duka. Ya. Hah? Sebenarnya dimanapun itu cocok. Yang paling penting kita udah coba belum? Kita akan selalu melihat tadi ada line putih itu.
kayaknya nggak cocok deh saya di acara ini ngomong kayak gitu. Enggak. Tetapi sebenarnya ada caranya. Caranya gimana kok Tommy? Balik lagi ke slide, balik. People, manusia itu nggak yang sebelumnya, sorry, yang sebelumnya. Manusia itu mereka nggak suka dijuali, tapi suka membeli. Jadi kita itu jangan jual produknya, kita itu jual ceritanya. Kalau kalian mau tahu, kalau setiap hari dibilang kita itu bangun tidur, yang kita pikirkan itu semua adalah tentang batasan, maka akan selalu kita nggak ketemu jalannya. Karena apa? Oke, udah dia mulai. Tergantung pola pikir kita. Di posisi nomor 2 setelah conquer, Tommy bahas itu adalah limiting belief into empowering belief. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa, maka sudah selesai. Sehari itu pasti kemungkinan semuanya nggak bisa. Itu mah kata-kata motivasi. Nanti ada motivator yang bisa membilang, aku pasti bisa. Itu benar. Tapi itu di seminar. Coba kalau pas pulang. Aku setuju sama si motivator, benar. Di seminar itu, saya pasti bisa, benar. Dan itu sahabat saya lagi. Jessica tahu banget, ya kan? Tetapi permasalahannya begitu sampai rumah, gua apa juga nggak bisa. Nggak segampang tadi. Begitu ketemu wajah istrinya, nggak bawa duit pulang, serba nggak bisa. Iya. Terus nanti malam di tempat itu ditanyain, lu bisanya apa? Gitu kan? Lebih parah lagi, makin down mentalnya. Lalu bagaimana? Karena kita selalu nggak bisa itu karena kita startnya dengan apa? Why? Kalau kita startnya dengan how, kita beda. Kita akan ketemu dengan yang namanya empowering mindset, empowering belief. Begitu kamu pikir gini loh, saya kayaknya nggak mungkin deh. Di daerah situ udah penuh semua, orang udah ngerti semua generally, orang udah ngerti semua asuransi. Saya kayaknya nggak mungkin. Begitu kamu startnya dengan kata why, ya why ini kenapa? Udahlah banyak kan orang udah, why kenapa? Orang kenapa nggak beli asuransi? Coba, kalau Tommy tanya, belah sini dulu deh yang kiri. Nanti kiri sama kanan kita adu ya, siapa yang lebih banyak menangnya, lebih banyak bener ya kita kasih hadiah. Kenapa orang nggak beli asuransi? Nggak percaya, apalagi? Kurang tahu produknya. Belakang? Kurang butuh, trauma. Jadi, agent asuransi jahat banget ya, sampai orang trauma lu katanya. Baru lihat muka asuransi udah langsung trauma, apalagi? Oke, yang sebelah sini masa tertipu, baru 1 poin loh. Ayo, sana udah 4 poin, ayo semangat. Belum tahu pentingnya asuransi. Karena agama, wow, good, ya, oke. Nah, oke. Lalu, kalau sekarang kita, itu kan startnya dengan why, kenapa. Tapi coba sekarang, kita startnya dengan how, gimana caranya. Gimana? Tadi Bapak tadi bilang apa? Masalahnya apa? Orang kalau nggak beli asuransi? Nah, coba dimulai dengan kata-kata gimana caranya bikin orang percaya. Ada nggak? Gimana caranya bikin orang percaya? Ada nggak? Ada. Tadi siapa lagi yang problem? Coba. Tadi di sini kan ada bilang ada 4 problem. Apa lagi tadi? Oke, tadi ada yang bilang trauma. Startnya apa? Gimana caranya bikin orang nggak trauma? Ada nggak orang yang berhasil bikin orang nggak trauma? Boleh nggak kita tanya sama mereka? Tanya sama psikolog dan sebagainya. Tadi, sis apa? Sempat bilang orang nggak beli kenapa? Belum. Gimana cara dapat uangnya? Beda ya. Begitu kata gimana caranya, beda nggak langsung? Nah, langsung kan lebih senyum. Tadi Ibu bilang apa? Belum tahu pentingnya asuransi. Oke. Gimana caranya? Iya, gimana caranya supaya orang tahu pentingnya asuransi. Setuju? Iya. Ada nggak orang yang tahu? Banyak. Salah satunya Ibu kan? Iya, Nah itu dia. Jadi artinya apa? Kita mulai simpel-simpel aja. Kok Tommy bicara perspektifnya bukan dari sisi teori atau apapun. Saya bicaranya adalah konsumen. Kalian kalau mau tahu hari ini saya bicara di sini, itu saya bukan bawa teori loh. Saya bawa evidence. Saya bawa kejadian yang asli. Kita lihat di poin nomor 3. Sebelum sampai di posisi nomor 3, saya kasih kalian lihat sesuatu dulu. Dan ini nggak bisa ditayangkan di layar ya, karena
Ini berkaitan dengan ada berwajib dan Kotomi tidak mau ngasih hal-hal yang negatif buat teman-teman, ya. Karena begitu kalau ditayangkan nanti malah jadi kalau yang meyakini tentang vibrasi buruk itu akan jadi hal yang buruk. Kotomi sudah janji sama Pak Hatta untuk datang ke sini. Kalau saya meyakini limiting belief-nya saya, maka ditabrak dengan mobil tronton mobil saya dari belakang, truk gandeng, itu akan menghentikan saya untuk datang ke sini. Apakah saya dibayar Pak Hatta? Tidak. Tidak. Hah? Kenapa? Pak Hatta langsung bengong kan? Itu tadi. Tepatnya, waduh, tuh kan? Yes, I like it, itu pertanyaan-pertanyaan. Itu yang terjadi di sosial media kita. Begitu kita sulit, orang senang bertanya-tanya. Jadi teman-teman, jadi jangan nanti tiba-tiba kontennya isinya tentang, lu orang tahu nggak pembicara gua aja tadi pagi kecelakaan lo, makanya lu orang beli polis asuransi dan sebagainya. Jangan ya, ya. Giliran ngomong begini kenapa pada ketawa sih? Ada yang kecelakaan, seneng lihat orang susah lihat, iya. Kalau kan orangnya sehat berarti kita ikut bahagia. Ini, ya. Jadi ini bukan, saya nggak mungkin bercanda dong bahwa hal-hal seperti Pak Hatta memang benar ekspresi beliau sampai gitu kaget gitu ya. Ini kejadiannya baru sehari lalu. Kalau saya mau dengan 1001 alasan, apalagi harus naik angkutan umum, ya naik apa, itu akan menjadi hal yang melimit kondisi saya. Apakah saya berhenti? No. Tapi saya empowering. Ini adalah urusan yang bisa diserahkan pihak berwajib. Yang saya lihat adalah bagaimana perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Saya yakin Tuhan mau hadirkan ke saya di sini, pasti mau bicara sesuatu sama Chef. Menguatkan Chef. Bahwa hidup kita ini udah baik-baik aja, masih di tengah jalan bisa jadi. Itu kejadiannya gini, jadi ini lampu merah, saya diam, mobil diam. Lalu di belakang saya ada si Arfi. Lalu si Arfi ini tiba-tiba langsung nyalip saya dari sisi kiri. Saya bingung dong, ini ngapain juga ya lampu merah, ngapain dia nyalip dari kiri. Dan itu kondisi sudah stop lampu merah loh. Dia salip, dia ke depan. Terus saya nggak sengaja lihat spion tengah. Itu kayak Fast and Furious tuh. Duar gitu ya. Jadi mobil wuling itu belakangnya yang ada jok belakang itu udah nggak ada. Tinggal saya punya tempat duduk. Ternyata on high. Si supirnya dalam kondisi high. Ya. Hah? Saya tidak tahu apa yang dilakukan. Saya tidak tahu Bu apa yang dilakukan. Bayangin sis, dia tanya because gitu. Why gitu. Bro, itulah bro konten bro. Orang lihat konten kita tuh ditanya gitu loh. Tahu kan sekarang kenapa konten itu kalau yang kayak ada ayam nyamber telurnya orang, ya ada orang jatuh itu rame Pak, joget-joget rame Pak. Tapi kalau yang edukasi pentingnya, Orang rame lagi. nah tuh, aduh. Nah saya kebetulan nggak bahas itu ya Bu ya. tapi kenapa coba? Ya sesuatu yang menimbulkan pro kontra itu lebih cepat. Iya betul. Nah tapi sekarang mari kita belajar begitu si polisi itu stop. Saya nggak katakan itu dulu ya. Pokoknya begitu mobil itu stop, kan udah terjadi tabrakan. Ternyata inilah kuasa Tuhan. Jadi untung di depan saya nggak ada motor juga. Dan yang turun dari si Arfi itu ternyata adalah polisi. Dan polisinya ternyata yang harus marah siapa? Ditabrak. Nah, saya masih bengong dan si polisi turun. Dan dia maki-maki. Dia marah-marah. Dia marah-marah, bener ya Bu, iya bener. Dia maki-maki tuh pengemudinya. Lu turun, katanya gitu. Lu tahu nggak gua siapa? Dan berarti saya juga nggak tahu dia siapa kan. Karena dia pakai bagian formal Pak, dia nggak ketahuan. Saya ini Ibda, kamu tuh hampir nabrak saya. Saya tadi posisi mobil di belakang Bapak ini. Kalau misalnya mobilnya saya masih tetap, saya jadi sandwich. Iya dong, di tengah-tengah kan. Makanya kenapa saya, Oh dia udah lihat kalau belakang cepat ya. ya udah saya bilang, ya kebetulan ya udah ada polisi ya. Saya bilang Pak, saya serahkan lah. Terus saya punya polis asuransi kan. Udah saya serahin. Itulah untungnya kalau punya
asuransi. Tepuk tangan dong, Pak Generali. Orang kecelakaan ditepokin cuma di Indonesia loh. Ya enggak, ya kan, iya. Ya kan? Iya, iya. Tapi satu sisi kita bisa lihat kenapa pentingnya media sosial. Oh, Tommy nggak buat-buat, ini kejadian asli. Tapi di media sosial kita banyak juga yang fiktif, yang bikinan. Kayak ibu bilang, kadang-kadang artis nggak cerai aja dia ngaku cerai gitu ya, supaya dia punya nama kembali angkat gitu ya. Walaupun iya settingan, walaupun sama-sama marganya Wong tapi bukan saya, pokoknya nggak ada hubungan saudara ya. Pak, bener kan Pak? Betul, harus masuk TikTok Pak Hatta. Nantikan segera ya Pak Hatta masuk di TikTok. Karena tadi di dalam ada pendalaman. Ya, bisa di follow nanti ya. Pak Joni juga tuh nanti kalau udah ada TikToknya. Kan sekarang Bu. Tunggu Bu, nanti kalau udah, ya kan? Iya, personal advisor-nya Tommy Wong loh. Nah loh, ya. Ibu mesti siap-siap makin rajin bikin konten. Jadi, kalau saya mau lihat kesusahan saya mau lihat semua problem saya tidak akan hadir di sini. Tapi saya percaya Tuhan hadirkan saya di sini untuk menguatkan teman-teman bahwa di dalam proposal kita kepada Tuhan, di dalam setiap hari kita memulai dengan doa, itu ada yang namanya tanda tangan Tuhan. Yang paling penting kita mau coba dulu. Proposal itu akan ditandatangani Tuhan kalau kita udah siapin. Masalahnya kadang-kadang kita nggak siapin proposalnya. Kita nggak ketemu klien, males nggak mungkin, kayaknya potongannya nggak mungkin beli deh, cek kayak gitu pakai kaos oblong doang, digelodok lagi, panas pancoran lagi, banyak sekali why-nya. Why? Kenapa kamu nggak pergi ke Generali? Ya kan gue habis ditabrak, gue gampang ngomong sama Pak Hatta, gue kan masih shock, masih ini, masih itu, banyak sekali why-nya. Oke, tapi begitu kita how to, gimana caranya, maka akan berbeda. Gimana caranya saya supaya sampai di gelodok nyaman? Gimana supaya saya nanti presentasi depan si Encek nyaman? Apakah saya yang praktik dia di Starbucks? Si Encek yang pakai kaos kutang dibawa ke Starbucks, otomatis dia tidak jadi pakai kaos kutang lagi. Ya dingin kan di Starbucks? Nah itu how to-nya. Ya tuh yang di belakang langsung ketawa, bener juga ya si Acek dibawa ke Starbucks, nekat aja dia kalau masih mau pakai kaos kutang kan. Dibanding kita yang di depan dia belum mandi, dia asem, kita di toko dia, kita presentasi, dia sambil ngitung kalkulator, buyar semuanya. Jadi adalah tentang how to-nya. Bagaimana kamu bisa sampai di tempat ini? Bagaimana kamu bisa sampai di klien kamu? Lalu kalau kamu sudah kerjakan semua, itu adalah proposal. Tuhan itu tetap minta loh, kita itu harus mengajukan proposal. Begitu kita sudah ajukan, kita sudah bikin, baru dia tinggal tanda tangan kan? Ada tanda, kita punya 99% usaha kita, yang menentukan 100% siapa? 1% tanda tangan Tuhan. Kalau niatnya, intensinya kamu good, kamu tujuannya mau memberikan bantuan buat klien kamu. Kayak tadi, ada yang udah punya klien sudah langganan, masuk lagi, tanya lagi apakah ada keluarganya. Jadi satu klien aja bisa berlayer-layer kedalamannya untuk dimintain kesempatan buat kita. Terus tadi saya lihat ada yang bilang, menang tadi tuh dia bilang, dia lihat tuh klien dia yang umurnya 59 mana tadi? Oh ya, tuh. Dia sayang sama kliennya. Sisi lain memang betul dia punya kepentingan, tapi dia punya satu notice. Klien saya yang umurnya 59 semua gue kumpulin datanya. Siapapun teman SD gue yang sekarang umurnya sudah kira-kira 59, guru gue siapa yang 59, pokoknya yang angka 59 gue pendekatan. Dan gue bawa fear-nya, bawa ketakutannya. Salah nggak kau bawa ketakutan ke dalam kita punya agent? Kan orang paling nggak suka kalau bicara kematian, penyakit. Mau nggak mau kamu harus terus terang. Memulainya bagaimana? Kamu jual story-nya, jual cerita. Misalnya gini. Jadi kalau ketemu orang, jangan pagi-pagi presentasinya adalah tentang produk. Saya mau tolong kamu, kalau kamu nggak join, kapan lagi? Saya kemarin ke Korea, karena saya ke Generali, itu produk. Tapi berbeda ketika kamu sell the story. Kamu tahu Tommy Wong? Oh iya, tahu. Itu pembicara kemarin di Generali tempat saya. Itu habis kecelakaan loh. Oh iya? Gitu. Nah, di situ. Itu story. Tapi jangan dipakai ya. Ya, dan ini private ya, hanya untuk di sini doang ya, presentasi jangan ya. Terutama Jessica jangan cerita ke Anton tadi ya, nanti jadi viral. Koko mantan ketua komunitas jadinya rame ya.
orang pada kepoin semua. Saya hanya bawa untuk case nyata untuk kalian ngerti bahwa sebenarnya klien kalian itu tiap hari menghadapi banyak masalah. Kalau kalian hanya membawa benefit tentang produk kamu, they don't care about it. People care when you care. Sampai dicatat tuh. Bayangin, pantas ya dia pialanya banyak ya. People care when you care. Dia siapin laptop, dia siapin semua catatan. Kelihatannya sederhana, tapi kalimat ini sangat penting. People only care when you care. Manusia itu hanya peduli sama kamu ketika dia merasa bahwa kamu peduli sama dia. People will forget who you are, what you have, what you did. Apapun jabatanmu, apapun kekayaanmu, ya, itu semua akan manusia lupakan. Bahkan setenar artis apapun, sehebat jabatan menteri apapun, ketika kamu sudah tidak pegang itu semua, manusia lupa. Tetapi manusia akan selalu mengingat kebaikan apa yang kamu buat dalam hidupnya. Kebayang nggak kalau kenapa di rumah sakit kadang-kadang ada orang yang lagi duduk menangis. Keluarganya di dalam. Kita datang ke dia. Cuman duduk di samping, kasih tisu, kasih air minum, kemudian bilang, Bu, saya boleh izin mendoakan? Dengerin dulu apa problemnya dia. Dengerin dulu. Kadang-kadang kita itu kalau jualan, kita itu fokus ngomong. Lupa denger. Padahal yang paling penting apa? Dengerin dulu. Ya kan? Siapa tahu cuma kucingnya doang yang mati. Ya kan, dengerin dulu. Konteksnya mesti dengerin dulu. Lebih banyak denger daripada kita ngomong. Kadang-kadang banyak Pak, agent asuransi belum apa-apa. Di telepon udah ngomong panjang lebar dulu. Udah kelihatan intensinya no good lagi. Lu ntar ya, gua janji lu jam 2 di Starbucks, lu ada waktu nggak hari ini? Gitu ya kan? Pokoknya gua bawain lu suatu produk yang bagus lah, pokoknya lu nanti bakal jalan-jalan Korea. Orang udah tahu lu mau ngapain. There's no lunch for free. Orang semua tahu, nggak ada makan siang yang gratis. Satu-satunya jalan adalah kita betul-betul intensinya good. Kita datang, kita dengerin dulu. Orang ini punya problem apa? Orang ini punya masalah apa? Dengerin dulu jalan cerita mereka, baru kemudian kita kasih solusi. Bisa jadi bukan pada saat di rumah sakit langsung dikasih solusinya adalah generally. Bisa jadi di rumah sakit itu justru kita kasih dia mungkin cuma tisu, mungkin cuma minuman, mungkin cuma satu, saya nggak berani ngomong ini cuma, satu doa yang baik. Bu, apapun yang ibu sedang lewati, saya doakan yang terbaik. Kemudian you nggak apa-apa, you just walk away. Kalau dia tanya, minta nama kamu dan sebagainya, itulah sebuah pertemuan. Izinkan gini loh. Kamu menarik orang, mendekati kamu, jauh lebih mudah daripada kamu mendorong. Kamu push orang untuk beli produk, itu sulit nggak? Saya paksa Bapak beli produk saya. Sulit? Tapi berbeda kan, ketika saya punya produk yang Bapak kepingin, Bapak cari tahu, Bapak datang ke saya, itu lebih mudah? Itu dia. Orang akan mengejar nikmat, menghindari sengsara. Persoalannya sekarang, kita itu menyajikannya apa? Makanya penting banget di konten media sosial kita, bukan pamer loh, bukan pamer kekayaan, bukan. Nggak salah, menunjukkan prestasi itu boleh. Tetapi cerita tentang manfaat daripada yang kita dapat itu lebih penting. Contohnya gini, saya nggak menyalahkan ya, di beberapa, bukan di generally pokoknya ya, bukan di timnya Pak Harta ya. Coba lihat, kadang-kadang upline ada kadang-kadang tanda kutip, sedikit mesti diperbaiki. Mereka mengajarkan downline-nya untuk, lu kasih lihat, lu udah punya mobil apa, punya rumah apa. Yes, dan itu paling menggelikan. Dan itu paling menjijikan buat Gen Z. Gen Z paling enak buat kayak gitu. Karena apa? Mereka lebih kaya. Oh, Bapak langsung, iya juga ya, bener. Kita pamer rumah 2M, dia punya 20M. Dia geli lah lihat kita. Tapi kita bisa cerita storyline-nya adalah bagaimana kita berhasil menyelokongkan keponakan. Alhamdulillah akhirnya keponakan saya sekarang sudah bisa menyelesaikan kuliahnya. Berkat, nah orang respect. Bangun story-nya seperti itu. Saya bersyukur sekali akhirnya ayah saya, ibu saya bisa umroh. Kemarin saya temani, orang lebih respect dengernya. Ya Chef ya? Nah, terus teman saya sekarang sudah bisa jualan bakso lagi setelah kemarin pandemi. Dia nggak bisa kerja karena saya sekarang support dia.
saya bisa berikan tambahan modal, orang senang dengan cerita-cerita seperti itu. Oke? Nah, kita ke nomor 4. Nomor 3 dulu. Winning content. Winning content itu apa, Kotomi? Nanti kalau yang perlu, kalian boleh capture. Intinya winning content adalah ketika kalian sudah upload sesuatu, di situ view-nya banyak, tolong diperhatiin. Banyak orang gini, tiap hari ya, saya tuh capek loh Instagram Kotomi, Facebook, TikTok lagi, aduh capek banget sih. Itu adalah iklan terbaik. Zaman dulu, siapa di sini ya? Pak, boleh tanya Pak yang di belakang, Pak namanya siapa? Iya, bukan Bapak yang kaos hitam. Indra. Ya. Pak Indra, dulu kalau orang mau iklan di koran, bayar nggak? Kita di Facebook, di TikTok, di Instagram itu gratis. Tiap hari paling penting kita mesti rajin upload. Emang penting tak Kotomi upload? Kartu nama kamu kasih di zaman sekarang, itu dibuang. Kasih brosur, dibuang. Orang nggak mau pusing, zaman sekarang tuh makin mau instan. Lalu apa untungnya kalau saya bikin Instagram, bikin Facebook, bikin TikTok, itu kartu nama digital yang paling kuat. Setidaknya orang udah follow kita, kita itu harus jadi orang yang baik dulu. Orang yang baik, produknya pasti dibeli. Jadi kalian harus bersyukur, ya. Siap-siap tepuk tangan nih ya. Kok belum? Tenang Bu, tenang. Oh, ini semangat banget ya. Saya yakin nanti TikToknya bisa bakalan keren kayaknya. Energi sekali gitu ya. Kalau di dunia konten, kebetulan putri saya adalah pengajar konten Instagram di Indonesia. Saya rasa Jessica dan beberapa teman-teman udah tahu gitu ya. Dia adalah Victoria Wong. Baru gitu ya. Ya oke. Nah, itu memang makanya penting kan Pak. Kalau enggak itu penting sekali. Nah, di dunia konten, kenapa Kotomi menekankan? Karena itu kartu nama digital terbaik, kamu bisa presentasi terbaik. Kalau kalian pernah ikut course-nya Victoria Wong, kalian akan ngerti kalau bidang lain terpaksa bikin 2 account demi bisa jualan. Yes. Saya rasa Jessica akan sangat ngerti hal ini. Orang profesi misalnya jualan makanan, terpaksa bikin 2 account supaya account itu bisa jalan. Kenapa? Karena orang nggak suka Bu, dijuali. Produknya itu isinya bebek panggang, ayam panggang, besok apa aja dipanggang, suami panggang, istri panggang, tetangga panggang. Itu baru bisa ketawa orang ya. Tapi kalau cuma isinya ayam panggang, nasi Hainam, ya orang bosan. Terpaksa dia harus bikin 1 akun lagi. Yang tentang cerita emak-emak kepo biasanya orang senang. Emak-emak menghadapi mertua, emak-emak menghadapi tetangga. Orang udah suka sama konten yang itu, baru kemudian ditarik. Baru dikolaborasi. Akhirnya orang tahu, oh yang punya usaha makanan ini adalah si emak-emak ini. Ya, Bapak udah ngerti kan ya? Iya. Nah, asiknya kalau kalian adalah agent insurance, kalian cuma perlu bikin 1 konten. 1 account. Yaitu tentang bahwa kalian adalah orang-orang baik yang punya kehidupan yang normal, yang kalian pengen cerita manfaat kehidupan kalian. Contoh kayak Chef tadi, paling cocok. Dia kalau ngulik-ngulik cara bikin kuah nastar, itu yang kepo banyak Chef. Iya, nggak usah takut kalau Chef punya resep ditiru. Nggak dilakukan juga Chef. Dia cuma pengen nonton doang, Chef pakai berapa telur doang. Tuh, betul. Terus apa hubungannya sama insurance? Loh, yang paling penting dia suka dulu sama si Chef. Bro, selain di dunia ini ada kerja di dunia bidang apa? Enggak, brother. Hah. Asuransi aja. Tapi selain asuransi, punya hobi nggak? Nggak mungkin kan begitu lahir brojol, mama hobinya asuransi, nggak mungkin dong. Nah, ya, apa? Sales apa? Variasi apa? Nah, tuh. Tahu dong ya tentang variasi mobil, paling nggak ya beberapa tahu lah ya. Itu bisa kamu ceritain. Jadi jangan branding asuransinya dulu. Masuk dulu dengan story kamu yang memberi manfaat. Teman-teman kalau mau bedain beli aksesoris mobil ya, bumpernya yang racing, yang KW sama yang ori, tuh langsung ketawa dia. Tuh, Pak Hatta, langsung dia ketawa. Kenapa dia lepas? Dia tahu gitu loh. Nah, itu dia yang namanya nomor 3, winning content. Kamu harus punya 1 yang bagus. Ketika kamu udah upload, kamu lihat, jumlah yang lihat banyak nih, diulang. Tips nge-gym, betul. Loh, saya aja kemarin waktu ketemu beliau pertama kali, saya mau nanya, Pak minum suplemen apa, kok badannya bagus?
Bayangin coba ya kan? Iya, gymnya bagaimana nih dengan segala kesibukan? Orang penting. Saya tanya sama Aderai, bagaimana besarin bahu? Karena apa? Kita lihat role modelnya. Pak Aderai bukannya apa? Fitness center. Apakah saya masuk ke fitness center? Enggak. Temen nggak? Temen. Nanya nggak? Nanya. Ngobrol nggak? Ngobrol. Tapi ternyata Aderai bersama saya bisa ketemu dalam hal yang lain lagi. Nggak harus saya masuk Ray Fitness yang enggak, karena mungkin tempatnya beda. Nggak harus orang masuk ke asuransinya kita juga. Bisa jadi dia jadi teman kita dulu. Teman kongko, teman makan, dan sebagainya. Tapi kabar baiknya, behind someone, di balik seseorang yang di depan kamu, bisa jadi dia adalah klien kamu. Tepuk tangan dulu buat Citra ini. Setuju? Saya lagi baik sama ibu ini. Dengan segala kebaikan saya, ibu ini merasa bahwa saya baik. Karena dia merasa pernah ditolong oleh saya, suatu saat dia cerita ke saudaranya. Lu boleh tuh sama si Kotomi tuh, kalau lu lagi cari insurance, dia di Generali, lu pokoknya gue ketemuin dah. Ya gue mah gak tahu ya, gue taunya ada duit, gue mau tahu beres dah. Lu tenang. Banyak temen gue ketipu, lu tenang. Dia teman baik gue. Tuh, referral itu yang akan lebih penting. Sell the story. Orang kadang-kadang gak ngerti polis, serius. Percaya deh, cek apa aja lagi. 80% betul? Ada yang baca polis, Bu? Lain Bu, enggak. Beli-beli aja. Kadang belinya kenapa? Karena percaya, karena baik, karena gak enak. Tapi kita kalau tahu dia belinya karena gak enak, kita bikin dia enak. Bilang dia, nih gue review sekali, lu mesti tahu poin pentingnya. Jadi dikasih tahu benefitnya. Udah beli, baru kita cerita benefit. Jangan belum beli, kita cerita benefit percuma. Kayak Kotomi sekarang. Orang udah beli handphone, udah beli dulu nih. Saya cerita, kamu tahu nggak? Ternyata handphonemu ini, kalau kondisi diam begini, sebenarnya dia bisa ditaruh di ruangan sambil ngerekam pembicaraan orang. Jadi kalau lu mau tahu bos lu julitin lu apa, lu taruh aja di ruangan dia, terus lu pergi kencing, gitu, ke toilet. Coba lu tinggalin, liatin aja nanti, teman-teman lu ngomongin lu apa. Bisa, ada caranya untuk merekam kayak gitu. Tahu kondisinya off lu padahal. Tertarik nggak orang mau tahu? Yang nggak mau beli tiba-tiba, lu beli tipe apa? Gue mau juga dong. Nah itu dia. Tuh, Bapak langsung ketawa ya. Iya, jadi kita harus punya satu hal yang memang kita jago. Terus kita lihat, wah dari segini banyak yang saya upload ternyata ini ada yang bagus. Oke, itu yang saya ulangi. Kita menuju ke nomor 4. Be the expert. Kalau sudah fokusnya di satu hal kayak tadi save, udah memang jagonya di situ, ya udah kontennya tentang itu aja, tapi yang memberi manfaat buat orang. Insurance yang adalah backup-nya. Ketika orang suka sama si Chef apapun, saya nggak bicara tentang insurance only loh. Karena ketika Chef ini sudah dikenal, misalnya Chef Jambul Kuning misalnya. Oh, ya kan misalnya ya Pak ya. Besok jadi bisa jadi jambul merah apapun lah. Yang penting jambul kuning misalnya. Itu brandingnya. Yang penting kan orang ingat dulu. Sekarang gini, kadang-kadang orang bilang, Kotomi yang bener aja lah, saya emang gak ada nasib-nasibnya bagus ya dah, ya. Gak penting lah branding, gak penting lah. Pokoknya sama orang kaya aja, yang mana yang punya duit gak punya duit aja dah. No, lu lihat ya, orang kaya, dia masih membranding dengan kuat loh. Mari kita perhatiin sebentar. Yuk, sebentar handphonenya, lihatnya ke Koko dulu, gak ke handphone. Oke? 1 menit doang kok, saya minta perhatiannya. Lihat ya. Iya. Ke saya dulu Bu, itunya nanti aja. Nanti bisa di capture ya. Iya gak apa-apa. Mulai penasaran kan Bu ya? Oh iya ya. Nah, lihat ya. Jari ini ya. Saya mulai goyangkan. Siapa yang agak tubuhnya montok? Kemudian jarinya dengan banyak cincin, terus tangannya bergetar. Dia kaya nggak? Kaya. Dia kaya. Kenapa dia bergetar? Apakah dia penting itu bergetar? Ciri khasnya dia. Pertanyaannya sekarang di konten kita ciri khas kita apa? Itu dia chef jambul kuning itu penting. Yang bikin you beda di ruangan ini adalah you seorang chef, you jambulnya kuning. Itu notice saya. Terus terang saya nggak tahu nih nama-nama orang-orang di ruangan ini bahkan pekerjaan mereka. Tapi you itu adalah jambul kuning itu adalah brand. Langsung melekat. Nah, pertanyaannya, apa yang terlintas di benak
konsumen kamu, klien kamu, pada saat kamu lagi mau berkonten media sosial, dia ingat kamu sebagai apa? Ini bawel gue bang. Boleh jadi emak-emak bawel. Tahu nggak? Ada nggak yang perhatiin? Ada. Kalau kalian lihat ada tiap malam wanita muda, wajahnya putih, mirip-mirip kayak orang Korea, dia julid terus saja, ngomongin orang yang bawel banget. Dan itu Jennifer. tuh, sih, saya belum ngomong nama. Yang ngomong nama dia ya, nanti biar dia yang bisu. Saya sih enggak ya. Yang ngomong dia. Jadi orang akan selalu ingat. Orang akan selalu ingat apapun itu. So, ya harus jadi itu. Be the expert. Harus, kalau memang mau julid, jangan tanggung-tanggung. Tapi ingat, julid itu hal yang negatif. Hati-hati, singgung perasaan orang. Jangan sebut nama kalau bisa. Gitu, ya. Tapi bisa jadi kamu membahas tentang bullying, membahas tentang beli tas palsu dan sebagainya, itu is okay. Tapi sekali lagi jangan nyebut ya nama dan sebagainya. Ya, zaman sekarang mesti hati-hati. Dulu mulutmu harimaumu, zaman sekarang jarimu harimaumu. Iya. Tapi beda dengan jarinya Pak Hotman Paris. Saya puji loh, jadi saya nggak khawatir ya. Itu udah segitu kaya, dia masih membranding loh, menghipnotis kalian. Siapa pengacara terbaik di Indonesia yang kaya, yang kemungkinan case-nya bisa menang dan dikenal banyak orang? Apakah dia nggak pernah kalah? Nggak masuk dalam cerita kita. Karena kita selalu melihat keberhasilan dia. Simple ya, sekarang udah ngerti kan? Kenapa Kok Tommy bilang, go all in. You harus masuk semuanya. Itu kartu nama digital terbaik. Dan ketika orang udah follow kita, itu enak di follow up-nya. Itu dia yang paling penting. Nah, caranya bikin orang follow, apakah dia langsung tertarik pada generalinya? Enggak, dia akan tertarik pada konten kita yang ada manfaatnya buat dia. People care when you care. Kalau dia nggak merasa, gue lihat konten lu ada gunanya, ya dia swipe lah, ngapain masih banyak. Ya kan? Saya belum cek kontennya Kotomiwo, belum cek kontennya Jessica, belum cek kontennya Pak Hatta. Ya kan? Masih banyak yang saya mesti lihat gitu. Orang kan seneng scroll. Ya, makanya kenapa ada yang istilahnya jam terbaik untuk upload konten. Ada yang tahu di sini? Jam 7 sore. Jam 7 sore karena udah pulang kerja. Jam berapa lagi? 7 malam. Jam 7 malam. Ya, nggak apa-apa buat dia sore, Pak. Malam tidak. Gitu sore. Malam tidak ada artinya kata dia. Semua masih sore karena yang penting duit. Ya kan? Ada duit, malam pun bisa diubah jadi sore. Oke, jam 7, benar. Jam berapa lagi? Betul, jam 12 siang. Kenapa? Karyawan kantor lagi istirahat. Mereka scroll-scroll. Sama jam macet. Iya. Kalau di bulan puasa, chef jualan makanan jam 2 pagi, chef. Itu ternyata orang buka puasa pada sambil buka puasa sambil dia lihat lagi, chef. Makanan apa besok order? Iya, itu dia. Saya pernah loh iseng-iseng upload jam 2 pagi menentang putri saya. Saya bilang, enggak ah, jam yang kamu bikin itu enggak relevan. Papi buktiin, saya bilang gitu. Tergantung situasinya. Betul. Jadi tergantung. Nah, itu kata kunci itu. Sebenarnya kita berhasil jual nggak jual itu tergantung situasi daripada si klien. Tapi situasi dia kita tahu dari mana kalau kita nggak dengerin dulu. Ya, oke. Nomor 5. Barusan Kotomi udah bilang sih. Kalau udah ketemu winning content, ketemu sama hal yang kamu expert, go all in. Artinya kamu jangan setengah-setengah. Masuk total, fokus di situ. Chef, izin ya chef, saya pinjam ya. Chef Jambu Kuning, jagonya bikin nastar. Fokusnya kue. Pokoknya yang itu viral. Yang dia masak ayam nggak viral. Yang dia masak bebek nggak viral. Masak nasi tumpeng nggak viral. Yang masuk kue, ternyata dapat 1 juta view, 2 juta view. Oke, go all in. Bikin semua. Bongkar rahasia bikin kue nastar yang enak. Orang begitu kata bongkar, chef, langsung notice, chef. Orang seneng dengan kalimat-kalimat yang provokatif seperti itu. Iya, pernah lihat nggak kalian? 3 tips rahasia. Ya kan? Ini yang nggak pernah dibahas sama agen asuransi. Di balik layar. Ya kan? Oh. Padahal isinya begitu lihat, show banget gitu ya. Nah, hati-hati. Kalau kita udah bohongin orang dengan judul-judul kayak gitu, lama-lama orang sebel, dia unfollow. Jangan, rugi. Nggak boleh cuma viral. Harus ada yang tadi Kotomi bilang, kamu udah ketemukan, kamu punya expertise di mana, go all in. Ya. Dan kemudian,
waktu kamu, nih, ada kalimat saya penting. Sebenarnya ya, saya tadi siapin di sini nih. Sell your story, not your product. Oke? Jadi jual ceritamu, bukan produk kamu. Ketika kamu jual produkmu, manusia suka membeli, nggak suka dijual. Kamu kejar kupu-kupu pakai jaring setengah mati? Bisa tangkap? Yakin? Dapat berapa? 1. Tapi kalau kamu bangun taman yang indah, kupu-kupu datang bersama teman-temannya. Oke? Ini adalah yang saya persiapkan buat generally. Conquer, limiting belief, winning content, be the expert, go all in. Dan hari ini, generally saya sudah taruh di medsos tuh. Saya sudah sponsorin generally tuh. Jadi boleh tepuk tangan dong buat generally. Ya. Saya aja yang bukan generally, nggak malu tuh. Saya punya polisnya generally, punya. Tapi saya nggak malu. Di postingan saya taruh. Nggak merugikan kok. Kan boleh, kita udah upload konten, di hashtag bawahnya taruh generally. Boleh kan? Nah, terus yang terakhir nih. Kamu itu bikin konten buat klien atau konten FYP? Belum apa-apa. Saya mau masuk ke TikTok, mau masuk ke Instagram, kalau yang nonton rame, kalau yang nonton sedikit, enggak males besok nggak mau upload lagi. Kamu itu maunya bikin konten buat klien kamu atau mau bikin FYP? FYP itu apa, Kotomi? For your page only. Jadi artinya kita itu maunya baru mau bikin kalau kita itu dilihat banyak orang. Dari mana? Semuanya adalah dari konsisten kita upload tiap hari. Kemudian kita mau upload sesuatu, kamu harus pikirkan loh. Kamu itu uploadnya untuk klien kamu. Ada gunanya nggak ketika dia lihat kamu punya? Dan bicara tentang konten, oke, Kotomi nggak mau datang ke sini hanya membawa teori aja. Saya sudah kasih kisah nyatanya, saya sudah kasih prakteknya. Sekarang tiba waktunya. Coba slide berikutnya. Slide satu lagi. Nah, kalian dengerin baik-baik. Ini kesempatannya buat teman-teman. Jangan diputar dulu. Buat teman-teman di sini pagi ini, ketika di sini istilahnya Monday apa? I love Monday ya. Oke. Ketika orang lain mungkin Monday masih ada yang tiduran di ranjang. Ketika orang lain hari Senin dengan segala alasannya tidak mau ya untuk usaha kayaknya dengan segala ketidakmungkinan, kalian berani datang, kalian konsisten, kalian bisa melawan rasa malas, kalian mau dengerin sharing dari Joni, dari berbagai teman-teman yang sudah punya pencapaian, Koko yakin kalian juga akan mencapai itu. Ya. Namun tentunya semua pengorbanan waktu ini ada harganya. Yang tadi Kotomi bilang, kalau kamu sudah siapin proposalnya, Tuhan akan jawab. Dan kabar baiknya adalah Kotomi memberikan kepada semua yang di ruangan ini. Oke? Tiket senilai 250.000 per esok itu gratis. Tepuk tangan dulu buat Pak Hatta. Yang mau datang 9 November nanti. Ada apa? Kalian belajar sama mereka yang pakar konten. Ada yang sekali upload itu bisa sampai jutaan. Yuk kita dengerin sama-sama. Banyak anak muda yang ingin sukses secara instan. Cara ini tentu saja tidak akan bertahan lama. Karena sukses sejati adalah ketika kita melalui proses yang baik dan benar. Untuk itu kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Salah satu dari orang lain itu adalah Kotomi Wong. Kita bisa belajar dari perjalanan hidup dan karir serta usaha dari Kotomi yang membuat dia berada di posisi seperti sekarang ini. Nah, jangan lupa Kotomi dan teman-teman akan berbagi pengalaman mereka di acara Success Forum pada tanggal 9 November 2024 di Gedung CNI Puri Indah. Ini adalah kolaborasi antara Tanya Mentor dan CNI. Yuk kita datang, kita belajar bersama-sama, dan di sana tentu teman-teman juga bisa berbagi pengalaman. Sehingga dengan demikian kita tumbuh, berkembang bersama, dan bisa sukses bersama juga. Sampai jumpa. Nah, biarin aja ini. Jadi
per esok itu harganya 250.000, tapi kalian boleh tepuk tangan sekali lagi buat Pak Hatta. Buat kalian semuanya free, ya. Don't take it for granted. Jangan sampai datang sia-sia bawa catatan, belajar baik-baik, karena keterbatasan waktu, Kotomi nggak bisa menjelaskan semua kepada kalian. Kalian bisa cek, saya punya Instagram, mungkin di situ ada beberapa hal yang kalian perlu, karena Kotomi setiap hari saya upload konsisten adalah mengajarkan dari semua pengalaman, sisi bisnis, di mana aku melihat segala sesuatu itu dari mata konsumen. Kenapa konsumen nggak mau beli polis? Kenapa konsumen nggak mau beli produk kamu? Aku akan bahas selalu di kontennya saya. Dan pada tanggal ini, itu buat Jessica pasti seru nih. Karena yang di sebelah kanan saya itu adalah salah satu makeup artist terkenal di Indonesia yang saat ini viral banget di TikTok. Dia dandanin banyak sekali artis di Indonesia dan dia akan sharingin kontennya dia. Bagaimana caranya? Ya, Philip Kwok. Kalian bisa search ya. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah yang tiap hari ngajar di TikTok untuk UMKM. Jadi tadi saya dengar Chef ya hatinya mulia, ngajar, bantu orang. Nah, yang di sebelah kiri itu yang kacamataan, yang mukanya bukan uya-kuya, ya, bukan uya-kuya. Dia ngajar ya di TikTok. Jadi kalian bisa dengerin langsung. Dan yang paling serunya adalah itu adalah komplement dari Kotomi untuk Generali, Pak Hatta, dan juga kalian semua. Kalian sudah hadir di sini. Yang membedakan saya mungkin dengan speaker lain, saya datang, saya bawa sesuatu untuk kalian. Saya tidak mau mengambil dari orang lain, tetapi saya justru cenderung ingin memberikan. Karena hidup itu adalah value. Kalau ketika saya memberikan value bagi banyak orang, Tuhan sayang sama saya. Kemarin kalau itu kecelakaan yang merenggut nyawa saya sudah ketemu dengan kalian. Tapi Tuhan sayang sama saya. Buat saya, Tuhan sayang sama kalian. Makanya saya dihadirkan di sini, saya ingin, izinkan saya bilang sama Pak Hatta tadi, saya traktir semua teman-teman di sini, biar mereka bisa makin sukses, bisa belajar sesuatu, ya kan? Jadi nggak cuma teori, kalian bisa belajar praktek, dan kabar baiknya satu lagi. Biasanya Jessica paling seneng kalau ada event yang ada profesional, ada pengusaha, itu 200 orang yang datang. Kebayangkan, siapa tahu di antara itu ada calon klien kamu. Betul Ibu, saya senang sekali Ibu. Paling kata-kata ada yang nyantol ya. Minimal harus saya sudah punya satu media sosial, jadi kalau pas kenalan bukan kasih kartu nama lagi. Saya follow yuk. Nah gitu, follow-followan ya. Oke, 5 poin saya sudah bagikan semua dan juga satu persembahan spesial dari hati buat kalian semua. Kiranya kalian semua bisa sukses dan bersama Generali adalah jawabannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak boleh sesi tanya jawab? Boleh. Oke, saya tetap tunggu di sini dulu ya. Yuk, Oke. Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Yang pertama, Oh iya, thank you. angkat tangannya. Oke, Pak Andi. Oh, dia mah bikin konten terus. Oh, ini yang tadi wajahnya di depan ya? Iya. Yang juara 1 terus itu ya? Istrinya. Bu, sebentar. Kasih laki-laki sedikit tempat lah. Saya tahu Ibu memang perempuan penguasa. Sejago-jagonya laki memang perempuan lah penguasa. Salam ya. Oke. Kotomi, saya mau tanya, kalau misalnya sudah expert di bidang itu Iya. dan dirasa segmen itu udah mentok, apa bisa loncat ke yang lain? Oke. Apakah harus ditinggalin total ke segmen baru atau kita masih main di yang lama, dicicil dikit gitu? Tujuannya dicicil dikit untuk apa? Bidangnya sama nggak? Garis merahnya sama nggak? Beda. 100% beda, nggak apa-apa. Enggak, gini. Yang lama boleh nggak lebih spesifik? Nggak apa-apa. Tanam microgreen sampai udah dipanggil seci, saya bikin buku juga. Jadi udah mentok, udah nggak ada yang bisa ditanam lagi. Oke. Teknik baru juga banyak yang udah teman-teman pakai. Oke. Nah terus saya tinggalin gitu loh. Oke. Jadi saya main di Pakai oke. Terus. Oke. Iya. Kalau dilihat dari kondisinya,
yang menentukan adalah kontennya kamu. Yang mana yang paling disukai? Antara tanaman go green dengan yang tadi mobil, mana yang lebih dapat banyak view? Udah dicoba? Mobil. Ya udah all in. Yang go green masih boleh nggak Kotomi? Bukan boleh nggak boleh. Kamu masih mau nggak mau? Kalau mau, memang kamu hobi, ya nggak apa-apa. Kamu taruh. Tapi kalau memang kamu nggak hobi dan terpaksa dulu karena itu untuk cari duit, nggak usah. Kamu harus fokus. Waktu yang ada untuk bikin kontennya itu lebih baik kamu pikirin untuk ini. Lebih baik untuk temenin istri shopping. Pasti istri setuju. Iya. Dan ingat tadi pesan istri, kamu kan disuruh ngomong sama Kotomi kalau kamu nggak takut sama istri. Ingat ya, kamu disuruh ngomong sama istrimu ke Kotomi kalau kamu tuh nggak takut sama istri. Ada yang ngerti nggak? Kok pada masih ngantuk, bengong? Kotomi bercanda, kalau yang ngerti pasti ngerti ya. Ketawanya belakangan lah pokoknya. Ya, tapi intinya gini, Andi. Kok ketawanya sekarang, Pak? Oh iya. Dengan kata lain sebenarnya tetap takut istri karena dia disuruh sama istrinya ngomong, kamu bilang sama Kotomi kalau kamu tuh nggak takut sama istri, gitu loh. Ya kan? Nggak ada yang takut menghargai istri. Menghargai istri makanya ada kata harga kan. Makanya bicara sama perempuan harus pakai Duit. duit ya. Oke, Andi go all in di dunia yang mobil itu tadi. Dan jangan setengah-setengah. Sampai orang kenal kamu sebagai Andi Racing atau Andi apapun. Gitu. Iya, memang nggak bisa setengah-setengah. Jadi supaya itu, kalau perlu kayak setiap kali kamu mau konten itu ya kayak kamu benerin rambut dulu gitu. Baru kamu cerita. Minimal kan udah ada follower setia 1. Ya kan? Paksa dia like. Ya kan? Terjawab, Pak Andi. Ya, nanti. Terima kasih. Next, Lanjut. Pak Haji. Kok belum apa-apa udah ditepokin? Support. Oh support ya, oke. Harus bersyukur Pak. Begini. Nah, Ya. saya juga baru tahu juga kalau Pak Victoria Wong ya. Oh, nggak mirip ya Pak ya? Dikit lah mirip. Oh, aduh. Berarti dulu kurang konsen waktu pembuatan ya. Ya udah, oke. Gue mau nanya dong, kalau Ya. konten itu kan ibaratnya tadi Koko bilang jadi kayak satu kolam ya. Viewernya banyak misalnya nih. Ya. Itu kan ibaratnya ikan yang datang nih. Iya. Cuma pas pulang istri nanya, ikannya kepancing nggak? Enggak, cuma Iya. datang doang. Iya. Itu tipsnya gimana tuh Kok? Untuk konversi untuk jadi, kita kan berharap kita bisa bantu mereka gitu kan. Iya. Nah konvertnya tuh gimana tuh Kok, tipsnya? Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya memang konten kreator beda ya. Tepuk tangan dulu buat konten kreator. Saya taruh ya. Kalau di dunianya kita ini, follower, kita ngomong follower ya, follower. Itu sebenarnya sebelum dia jadi follower, dia itu adalah stranger. Seseorang yang nggak tahu kita. Oke, stranger. Stranger ini apa, Kotomi? Orang asing, orang yang nggak tahu kita siapa. Itu dia, makanya kenapa tadi ada istilah Kotomi bilang chef jambu kuning. Oke? Itu sebenarnya adalah salah satu branding. Kalau bicara stranger, itu seperti kalau Kotomi bikin perumpamaan simple, ketika kita mau sama seorang wanita, dia itu nggak tahu kita siapa. Oke? Dan kita nggak bisa main asal nembak, yuk kita nikah. Itu selling. Ketika kita bilang, yuk kita nikah, niat kita baik, mau nafkahi dia. Tapi itu namanya selling. Ketika kita paksa, itu namanya hard selling. Dan orang nggak suka, wanitanya menjauh. Tapi bagaimana caranya? Sebelum pendekatan, kalau bisa pertama adalah stranger ini harus diatasi dengan yang namanya branding. Kamu itu membranding dirimu apa? Ada nggak orang yang suka sama profesi chef? Ada nggak? Emak-emak suka nggak sama chef? Emak-emak tahu nggak kalau chef pintar bikin apa-apa? Oke. Emak-emak ada nggak yang cari jodoh? Ada. Hah? Loh, mama yang tajir tapi suaminya udah nggak ada nggak yang masih mau cari jodoh?
Ada nggak? Ada. Ada, oke. Ada. Mama ada nggak yang butuh pasangan hidup? Ada. Duit udah tajir, udah banyak, butuh pasangan hidup, ada nggak? Ada. Ada, oke. Nah, sekarang brandingnya, entah itu tadi cincin, entah itu jambul kuning, ya. Pak, sama-sama sekali lagi, chef, nggak marah kan ya, saya ngomong itu ya. Enggak, bukan ini loh ya, body shaming ya, tapi saya benar-benar muji chef ya. Begitu si chef ini disukai orang, konten itu adalah cara kamu memarketingkan. Kita mau sama seorang wanita, kita brandingnya harus bagus. Penampilan kita rapi. Marketing. Oke. Di penampilan di konten kita laki-laki pagi gym, tanggung jawab, kerja, dan sebagainya. Penampilan kita rapi. Oke? Lalu kemudian marketingnya adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sehari-hari. Kerjaan kita apa, aktivitas apa. Saat kita ketemu dengan seorang wanita, stranger, dia ketika mau tahu kita, dia akan lihat dulu. Kita itu dikenalnya sebagai apa, cara kita pendekatan apa. Membawa martabak manis buat mertua. Ada beberapa yang ketawa di sini, pengalaman rupanya. Ya. Ngajak mertua makan keluar, calon mertua, itu adalah marketing. Tapi semuanya akan sia-sia kalau kamu tidak bisa membranding diri dengan baik. Ngajak mertua datang ke rumah calon mertua, pakai kaos kutang, ditanya punya kerjaan nggak punya rumah nggak punya mobil nggak punya, kesini naik apa, nebeng temen, marketingmu gagal. Nggak jadi deh, saya pergi makan sama kamu. Tapi beda ketika seorang Jack Ma yang datang ke rumahnya calon mertua, walaupun dia sudah menikah pun, kalau dia marketingnya adalah saya bosnya Alibaba, kemungkinan untuk sampai melamar masih bisa. Nah itu dia. Kalian yang menentukan loh, saya nggak ngomong loh ya. Padahal saya lagi cari asisten pribadi. Ingat yang tadi, asisten pribadinya sudah 50 apa 70 kan? Tetap ada yang mau. Pertanyaannya gimana kita tadi? Mau mengubah si stranger ini ke follower. Nah, tadi pertanyaan bagus. Kok kolamnya udah besar, ikannya udah banyak. Istri nanya, kepancing nggak? Bilang sama istri, umpan kita apa? Kita nggak bisa dong. Mau mancing ikan kecil, ya kita kasih cacing kecil. Tapi kalau kita mau pancing ikan yang besar, bukan pakai cacing lagi, harus pakai ikan yang kecil tadi. Jadi ada pengorbanan yang kita harus berikan lagi. Di dalam kolam yang baru ini, dari stranger ini, ketika dia sudah jadi follower kamu, dia harus dikasih makan. Bisa jadi kamu nggak perlu nangkep ikan besar, tapi ikan kecil yang kemarin kamu besarkan. Bisa jadi bukan kamu yang jualan, tapi tim kamu yang jualan. Bisa jadi istri kamu yang jualan, lebih hebat dari kamu. Nggak harus seperti itu, nggak harus semuanya kita. Di generally ada tim kan? Tim jualan pengaruh impact juga kan? Iya, sangat besar impact-nya. That's good. Nggak harus semuanya itu tentang kita. Kadang-kadang kita itu cuma nggak mau bertanya dan kita nggak mau usaha dan kita nggak berikan peluang buat orang lain. Knowing people by listening is most paling important dalam hidup ini. Karena kita begitu tahu follower kita butuhnya apa, kita pasti akan dapetin keuntungan. Ya? Oke. Yuk. Ada lagi? Ini dari satu lagi. Kubu sini dong. Ada pertanyaan dari kubu sebelah sini. Dangdut. Ini dangdut. Grup dut ada? Ya baik. Wah, istri ini. Bro, I know your burden. It's not easy. Lu harus berusaha lebih giat lagi loh. Karena ini sparring partnernya hebat. Oke, silakan sis. Halo Kok Ya. Kok boleh bantu nanti lihat IG saya nggak Kok? She's so good. You find di mana sih istri kayak gini? She's so good loh. Dia bener-bener pandai mempressure laki-laki loh. And you are the lucky one. Ya kan? Gak nanya dia minta tolong. Hah? Dia gak nanya tapi minta tolong. Loh kan dia minta tolong. Mau nggak mau ya. Kamu
sapa saya di DM, nanti saya follow balik. Already. Saya follow Boleh balik. saya. Tuh, lihat, ask and get follow. Simple loh. Orang bilang, mana mungkin orang yang followernya besar mau follow kita. You never ask. You nggak pernah minta. You nggak minta tolong sama orang. Kadang-kadang mulut kita itu jahat. Di lift ketemu itu ya. Coba kalau orang lain yang nggak tahu Pak Hatta kan. Di lift. Enggak, bukan. Dianya, Pak Hatta mah enggak. Pak Hatta senyumin dia. Pak Hatta senyum kan gitu. Kayaknya. Gitu kan? Coba lihatin. Di lift sering. Kita itu kadang-kadang di lift ya aneh loh. Tingkah laku kita pernah lihat nggak? Nggak ada apa-apa nih. Padahal nggak ada yang chat juga. Begitu masuk lift ada 5 orang. Belum apa-apa. Kayaknya bukan. Langsung. Nggak kalah galak gitu. Mukanya pasang muka jutek lihat apa. Padahal juga nggak ada yang ngechat juga gitu loh. Cuman biar kelihatan sibuk aja gitu. Padahal yang di depan kita itu peluang. Kok Tommy sering bilang, kita masuk lift, masuk ke tempat umum. Ya, nih. Kayak Brother John ya. Saya bilang sih keren banget ya. Dia setiap lihat saya, dia senyum. Tenang, saya sudah menikah. Nggak ada apa-apa kok. Iya. Nothing wrong with him. Untuk dia senyum sama saya is okay. Tapi lihat ya, orang lihatnya sederhana. Nih, Pak Tommy selalu bilang, Pak Hatta sih udah ngerti karena Pak Hatta rajin dia belajar. Nih loh, kurva senyum itu sebenarnya simple. Kurva ini itu rezeki dari langit turun itu kamu tuh wadah loh. Kamu tuh bisa nampung. Simple kan? Tapi ketika, wow, iya, jelas wow, kamu murung. Mental semua, men. Gak ada yang nampung, malah mental ke kanan kiri. Jadi agent pindah ke agent lain. Mau dikasih, dicurahin, berkat datangnya dari mana? Dari atas, turun ke bawah, kamu murung. Ini mental kanan kiri. Jadi jangan bilang, kenapa ya kok agent ini lebih, kok dia lebih berhasil, ya jelas. Ya karena memang gak ada yang kamu tampung. Tapi lihat, dari tadi. Yang di belakang, gitu, senyum terus. Hah? Banyak, yang baju kuning udah berubah, lihat ini udah beda sekarang ya. Senyum dia udah. Ya, oke. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih ada siapa? Oh, Billy. Menurut Koko, penting nggak sih resolusi kamera yang buat ditampilin? Soalnya saya berasa itu jadi salah satu modal. Jadi saya kan kadang suka kasih masukan kayaknya kamera lu kurang bagus. Jadi gua ngeliat aja nggak tertarik. Cuma itu kan sudut pandang saya. Cuman kalau expertnya itu menurut expertnya gimana gitu? Thank you, kamu sudah blessing saya dengan expert ya, thank you. Nah, tapi balik lagi, untuk sampai kalimat expert dari mana? Kalau Koko nggak mau empowering myself datang ke sini menembus semua kecelakaan kemarin. Kira-kira teman-teman ngerti kan? Kata expert dihargai, saya dihargai oleh Billy ketika saya hadir di sini. Kalau saya tidak hadir, dia nggak bakal respect sama saya. Klien kita juga gitu. Kalau kita udah janji sama dia, kita harus datang lebih awal. Kita yang nunggu. Perkara dia datang nggak datang itu nanti. Tapi ketika dia tahu kita sudah nunggu, dia akan lebih menghargai kita. Apalagi pakaian kita rapi. Bukan pamer ya, bukan kaya raya, maksudnya bajunya harus branded, enggak. Orang akan hargai kita ketika kita berusaha. Pasti. Nah, Billy aku jawab tadi. Resolusi penting banget. Itu ibaratnya Pak, begini nih. Bapak ke toko saya di Mapuri Indah. Bapak lihat ya, lampunya itu redup tokonya. Terus Bapak lihat saya dengan kondisi tampilan displaynya barangnya berdebu. Kira-kira tertarik nggak beli barang? Enggak. Sekarang kita lihat lagi. Kalau dari sudut pandang Billy, kenapa resolusi kamera penting? Kita kalau lihat barang dengan kacamata yang buram sama dengan kacamata yang jernih, kita lebih senang lihat yang mana barang itu akhirnya. Yang jernih. Jadi resolusi penting banget. Makanya kenapa kalau kita upload video kita nggak asal-asalan, direkam dengan resolusi yang bagus, itu viewernya lebih bagus. Sebenarnya bukan karena Instagram judging kita dengan kamera, bukan. Dia lihat, memang tampilanmu di swipe sama orang lain, nggak dilihat Pak. Tapi ketika resolusinya bagus, terang dan sebagainya, setidaknya viewer kamu udah lihat. Nah itu yang Instagram mau promosiin, dia juga malu lah. Gimana dia mau promosiin ke tempat lain,
kayak gini dipromosiin, yang ada dia dapat feedback kan, saya tidak tertarik. Pernah kan ditanya di Instagram, apakah Anda tertarik untuk melihat konten seperti ini lagi? Nah dia jawab tidak tertarik, ya apes lah kita, nggak bakal muncul lagi. Ya kan? Terus Koko, tapi kan masalahnya kalau kita baru mulai, handphone kita masih sederhana, murah, kameranya jelek dan sebagainya. Handphone murah sekarang juga banyak yang bagus-bagus kameranya. Oke, kalau mau butuh referensi, datang ke Maupurinda lantai 1 nomor 144 Bravo Victorindo. Itu tempatnya Kotomi. Gampang kan branding diri sendiri? Ada kebutuhan dulu, dengerin dulu. Jadi kalau saya tadi pagi, oke, ya Pak, baju merah semangat sekali. Namanya siapa Pak? Nah, Pak Jai. Sebentar Pak Jai, jangan langsung ngumpet Pak Jai. Sini Jai. Ya, kalau tadi Pak Jai, saya langsung pagi-pagi gini. Saya Kotomi Wong. Ya, saya sangat terkenal. Tanya sama Jessica kalau belum kenal saya ya. Saya ini adalah ketua dan sebagainya. Terus kemudian toko saya di Maupurinda. Kalian ilfil nggak dengar? Itu mesin aja bunyi, titip gitu loh. Iya. Mesin aja komplain gitu. Enek gitu loh. Tuh. Iya. Tapi beda ketika datang dari pertanyaan dia. Maka Kotomi kita tinggal ibaratnya Andi ya, kita itu tinggal ride the wave gitu loh. Begitu kita jelasin racing, untuk dapetin hal yang bagus, kamu bisa follow konten saya. Orang keberatan nggak? Kalau kamu mau tahu tipsnya untuk dapetin knalpot yang racing, kamu bisa follow Instagram saya. Kira-kira orang suka nggak jadinya? Nggak berasa di hard selling kan? Itu dia. Kamera kita memang penentuan, tetapi balik lagi, content is the king. Kalau kontennya itu sesuatu yang bagus, pasti akan orang follow. Koko, kasih tipsnya dong. Salah satunya, buat kita yang bener-bener baru mulai. Dan nggak punya follower, mungkin followernya baru 10. Gimana kita bisa dapat konten yang bagus, kamera kita jelek, kita susah baru mulai. Masa minta Pak Hatta untuk modalin? Enggak, jangan. Itu mental minta-minta. Repost. Dari konten-konten yang bagus, kita ambil izin, di-download pakai aplikasi, terus diposting. Apalagi konten-konten yang bagus, kebaikan. Kalau kayak Jessica dia tahu Pak Andri Wongso tuh ya, atau mungkin Pak James B yang bicara tentang sales, kalian boleh repost. Boleh ambil, tapi ingat punya sopan santun. Konten ini sangat bermanfaat karena menjelaskan terima kasih kepada Pak James Kui. Ada kredit note-nya. Lihat. Iya. Lihat, Kotomi tidak menyingkirkan orang lain loh. Dari tadi lihat, saya memuji semua loh teman-teman saya. Saya tidak menjatuhkan speaker loh. Hidup ini jangan menjatuhkan orang lain supaya kamu kelihatan tinggi. Nggak ada gunanya. Justru kamu harus belajar. Bagaimana kamu bisa membuat orang lain merasa lebih dihargai saat kamu belajar menghargai orang lain. Orang tahu kamu intensinya good, orang pun akan menghargai kamu. Oke? Baik, terima kasih terjawab Billy. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Baik. Wah, finally. The man who smile on me. Oke. Yang dari tadi nih, senyum-senyum sama saya. Saya jadi dakdikduk sekarang. Ya. Nggak, nanyanya Ya. simpel aja sih. Oke. Kalau untuk orang yang udah mulai kan udah lebih gampang. Ya. Nah ini kalau untuk orang yang benar-benar dari zero tadi, tapi bukan repost ya. Ya. Mereka kadang ngerasa, gue kayaknya nggak nyaman lah, kan ngelakuin sesuatu yang berbeda nih. Yang tadi ya mungkin cuma kehidupan pribadi doang yang disimpan, terus sekarang mau coba mulai promosiin dan bikin konten. Nah kira-kira langkah step awalnya gimana ya? Maksudnya tapi di luar dari nge-repost gitu. Karena biasanya untuk orang-orang yang baru awal nih, buat mulainya aja yang berat gitu. Berat. Salah satunya pas rekam bukan? Ngomong depan kamera gitu. Ya apalagi kalau disuruh rekam gitu kan. Wah, ya bicara depan kamera. Iya. Bicara depan orang enak ya, masih ada energinya kan, ada orangnya gitu. Apalagi cantik, ganteng, masih mending ya. Ya, ini bicara sama benda. Iya, bisa kasih tipsnya Stres. gitu buat untuk orang yang first time gitu. Karena Iya. banyak yang baru pertama. Oke. Coba kalian sekarang bilang, Pak Harta gitu. Izin dong gitu. Sharing yang tadi di dalam ruangan. Boleh Pak? Dengan amat terpaksa dia. Enggak, dia enggak terpaksa. Itu memang wibawanya orang hebat. Ngangguknya pelan. Itu calon orang hebat. Coba lihat kalau orang yang
pecicilan gitu ya. Pasti ngangguknya cepet tenang gitu, ya kan? Nah, itu. Ya. Leo. Saya ngangkat ibu loh, ibu jangan gitu bu, ya kan? Ya amin ya, ibu makin hebat deh nanti ya. Ada istilah MDRT nggak sih di sini? Wah, didoain ya? Atau udah? Waduh, didoakan MDRT, ya? Udah diucapkan, setidaknya itu udah ada doa. Kata-kata adalah doa. Doa adalah, iya, kalau kamu nggak ada doa, kalau nggak ada kata-kata, lu ngapain depan Tuhan diem aja? Oke? Saya jawab begini, pada saat kamu mau rekam, yang bikin kamu capek, yang bikin kamu stres, bicara depan benda, adalah karena kamu ngulang-ngulang. Kamu maksa dirimu, kamu mau kelihatan bagus. Tipsnya setelah Kotomi 3 tahun, saya jalanin sendiri. Jadi Kotomi dengan Victoria Wong itu aliran yang berbeda. Ibarat dia aliran putih, saya aliran hitamnya. Jadi saya kerjanya bikin penentangan terus dari dia. Apapun yang dikerjakan saya bikin versi tentangannya. Batman and Joker lah. Karena sebagai ayah yang baik, saya harus seperti itu pada putri saya. Saya harus jadi market yang buruk buat dia. Supaya dia ke-challenge. Dia bisa mengatasi itu. Jadi dalam perjalanannya, Kotomi ketemukan. Ternyata pas kamu rekam itu, ini bisa dijadiin ilmu, dijual luar biasa sama mereka kalau yang mau isengin kamu doang supaya ikut course-nya gitu ya. Sebenarnya ini sederhana, tapi banyak orang nggak mau ngasih tahu. Pada saat kita rekam, begitu rekam, udah rekam aja, ngomong aja, jangan diulang. Kamu lagi in mood, ngomong terus. Jadi gini, kan yang bikin kita capek adalah begitu kita ngomong, pas bagian itu mau tertentu lupa, terus kita ulang, terus siapin lagi, ngulang lagi kan, pencet lagi kan, mulai rekam. Coba kayak gitu jalanin bangsa 16 kali, 20 kali. Energi enek sama energi kita mulai turun. Yang tadinya mukanya, halo guys, tiba-tiba, halo guys. Udah 68, come on. 69 harus berhasil, ya kan? Nah, enggak, pas rekam, kamu start, udah start aja. Salahnya di mana? Diulangi, tapi kondisinya tidak rekam. Dan kalau perlu, diterusin. Diterusin, John. Diterusin aja. Nanti ada yang namanya bisa diedit. Terus di TikTok itu sebenarnya bisa gini loh. Pas kamu lagi ngomong enak, mungkin tanya sama teman-teman yang udah ngerti ya. Bisa diinin, bisa ditahan, dirilis lagi, ditahan, dirilis lagi. Jadi keambil yang bagus-bagus saja. Gitu loh. Kalau nggak bagus, delete-nya nggak sampai delete total semua ngomongan. Makanya kenapa orang senang di TikTok. Cobain teman-teman ya, nanti dirasain. Kalau nanti banyak yang komen di tempat Instagramnya Kotomi, Kotomi kasih tahu dong tips yang kemarin gitu ya. Kalian cuma perlu gitu aja. Di kolom komen saya ingetin saya, Kotomi kasih dong caranya yang kemarin. Simple aja. Kalian ngomong kata kuncinya, kok jelasin yang kemarin. Udah, nanti aku akan bikinin videonya. Dimana khususnya buat teman-teman yang punya TikTok, kenapa mereka hobinya di TikTok Pak? Karena gini, pas di TikTok kita mau rekam, dicoba ya, yang belum coba dicoba. Kalian rekam, itu bisa ditahan sampai pas kalian lagi lancarnya. Pas nggak lancar, itu salahnya dan sebagainya, itu bisa dilepas dulu, baru rekam lagi. Dan kalau rekam lagi jelek, itu yang di-delete yang jeleknya. Yang bagusnya tetap ada. Jadi kalian nggak ngulang-ngulang. Makanya kalau kalian lihat kayak tadi, si ibu ada bilang seseorang ya, itu dia kalau lihat, perhatiin dia punya konten. Sehebat dia pun, lihat ya, kalau dia ngomong, itu ada kayak gini. Ya itu. Sebenarnya itu bukan cut. Memang terjadi jeda pada saat itu. Tapi karena dia pakai aplikasinya TikTok itu jadi kelihatan lancar. Dan orang juga nggak peduli sih. Prinsip orang suka sama kamu udah, dia pasti akan ikutin sampai akhir. Satu hal pelengkap, bikin 1 menit. Bikin 1 menit. Kenapa? Karena 1 menit ini tips rahasia buat teman-teman semua. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hatta yang udah-udah. Ya. Bikin kenapa 1 menit, kenapa nggak 1,5 menit, kenapa nggak 3 menit, bikin 1 menit. Karena apa? Ada kabar baik. Instagram terima 1 menit. Bisa lebih. TikTok lebih dari 1 menit. Tetapi YouTube Short yang baru-baru ini, itu cuma bisa 1 menit. Jadi kalian lebih baik stok konten yang 1 menit. Jadi itu bermanfaat, bisa upload 3-3-nya. Siapa tahu suatu saat kepake. Ya. Dan
ketika kamu posting itu, sebenarnya ketika kamu lagi ngomongnya lancar Pak, yang tadi saya bilang, lagi enak nih, ngomong bahas semua lancar. Ngomong aja, tahu-tahu udah 16 menit. Mateng kok Tommy, saking enaknya nih, gimana? Tinggal dipotong kecil-kecil, ambil bagian pentingnya. Dan orang juga cuma gak mau dengerin yang bagian pentingnya, orang gak mau dengerin prelude. Halo, perkenalkan, saya agent asuransi dari Generali, orang gak peduli. Pada saat kecelakaan, yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah 1, 2, 3. Dia skip, dia cuma nonton yang itu doang. Nah kenapa nggak yang bagian itu aja yang kamu ambil, 1 menitnya, itu yang diposting. Prelude-nya nggak usah semua. Nggak usah. Orang kalau mau nyari kamu, dia akan nyari kamu. Dia udah suka sama kamu, dia cari kamu. Oke? Nah, itu jawabannya. Oke. Sesi bertanyanya sudah kita tutup. Terima kasih Pak Tommy Wong.